Hai semua, saya Avi dari Marvi Plan. Kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari Simple Family Budget sebelumnya. Yuk kita simak lebih jauh mengenai Marvi Plan itu. Sesuai video perdana saya, kita telah mengetahui bahwa ada dua metode terkenal untuk budgeting dalam keluarga. Yaitu yang pertama adalah metode 50, 30, 20% dari Amerika. Dan yang kedua adalah metode Kakeibo dari Jepang. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan metode Marvi Plan, yaitu metode budget yang kami buat, yang merupakan best practice atau gabungan dari semua metode budgeting yang ada di dunia, yang menurut saya paling cocok dengan aplikasi sehari-hari kita sebagai orang Indonesia. Saya sebut metode Marvi Plan karena merupakan kependekan kata dalam bahasa Inggris dari marvelous yang artinya menakjubkan. Diharapkan dengan metode Marvi Plan ini, kita semua dapat mengaplikasikannya menjadi sistem budget yang simpel dan menakjubkan pada kehidupan kita sehari-hari. Metode ini sudah saya improvisasi dan modifikasi, sehingga kita dengan mudah dapat mengaplikasikannya pada keseharian kita. Marvi Budget tidak hanya mengajarkan bagaimana membuat budget, tapi bagaimana kita tetap menjalankan budget kita dengan konsisten dan berhasil. Yuk kita simak. Dalam metode Marvi Plan, kita akan membuat suatu budget yang zero budget plan, yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada setiap rupiah dari uang kita. Artinya begini, semua dana kita yang liquid atau cair, yaitu dalam bentuk fisik, seperti uang kas, rekening di bank, dan e-money seperti GoPay, OVO, Dana, kita kumpulkan menjadi satu kelompok. Untuk yang sudah berkeluarga, harus memasukkan penghasilan suami dan istri, dan juga pemasukan lain. Untuk pemasukan dari bisnis tambahan, seperti UMKM rumahan, tidak boleh dimasukkan karena itu adalah uang bisnis, bukan keluarga, sehingga harus dipisahkan. Semua gabungan dana inilah yang kita namakan income atau penghasilan. Income inilah yang harus kita berikan pekerjaan untuk setiap rupiah yang kita dapat dan dicatat. Mudah kan? Sedangkan untuk klasifikasi budget pengeluaran pada Marvi Plan dibagi menjadi 3 kategori traffic light atau lampu lalu lintas yang disebut Marvi Traffic Light. Kategori red atau merah, yellow atau kuning, dan green atau hijau dengan komposisi 80-20%, yakni 80% untuk red and yellow serta 20% untuk green. Ini penjelasannya. Kita memerlukan setidaknya 3 rekening bank untuk 3 kategori ini. Kalau bisa, 1 rekening yang terkoneksi dengan mobile banking, sisanya tidak terkoneksi. Mengapa demikian? Ini penjelasannya. Red kategori untuk necessity atau kewajiban atau biaya-biaya yang sudah mempunyai deadline pembayaran. Misal yang pertama saya sarankan adalah untuk zakat atau donasi. Orang Islam wajib meluangkan minimal 2,5% dari pendapatannya dan 10% untuk yang beragama lain. Kemudian, setiap tanggal 10 untuk pembayaran listrik, air, iuran lingkungan, internet, dan uang sekolah anak. Cicilan rumah atau mobil misal tanggal 15. Nah, untuk kategori red ini kita harus memisahkan pada rekening sendiri. Sedangkan yellow adalah wants atau keinginan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti makanan. Biasakan dibuat budget mingguan untuk pembelian sayur, tempe, tahu, telur, ayam, daging, dan lain-lain. Kemudian groceries seperti untuk susu, bumbu, dan juga cleaning supplies seperti deterjen, sabun, disinfektan. Jangan lupa untuk uang transport seperti bensin, uang tol, dan juga pengeluaran lain yang tidak berdeadline. Atau, apabila akan memberikan uang saku kepada orang tua, juga dapat dimasukkan di kategori ini.
Sehingga diperlukan rekening yang mempunyai akses mobile banking. Terakhir adalah green untuk saving dan free spending, yaitu untuk makan di luar, liburan, dan juga untuk tabungan atau saving. Kita alokasikan sekitar 20% dari total income. Apabila kalian bisa menabung lebih besar, misal 30%, lebih baik. Sehingga komposisi menjadi 70-30. Atau bila saat ini hanya mampu 10%, tidak apa-apa. Karena seiring waktu kalian dapat menambah porsi persentasenya. Angka budget ini dibuat berdasarkan angka rata-rata pengeluaran yang kita keluarkan 2-3 bulan ke belakang. Alangkah baiknya setiap minggu dievaluasi angka pengeluaran mingguan untuk tetap sesuai budget. Nah, ini akan membuat kita konsisten dengan budget yang kita buat dan kemudian tidak defisit di akhir bulan. Inilah tujuan dari Murphy Plan yang harus kita capai. Nah, cukup sederhana kan? Nantikan saya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel saya, Simple Budget Mom JKT. Untuk tips dan trik hemat dapat dilihat di Instagram saya di Simple Budget Mom JKT. Thank you, sampai jumpa. Bye!